Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Gimana teman-teman? Puasanya lancar ya? Belum ada yang bolong kan ya? Semoga teman-temanku semuanya diberikan kekuatan lah ya dalam menjalankan ibadah puasa ini. Karena kurang seminggu lagi nih teman-teman ya, Lebaran ya. Sayang sekali kalau sampai kita lewatkan momen puasa ini. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Kita harus bersyukur kita sudah dipertemukan lagi di bulan Ramadan ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Di video kali ini saya akan menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube tentang permasalahan burung murai batu yang suka gigit ekor dan suka bengkongin ekornya. Teman-teman, ini satu tanda ya, ini indikasi kalau burung ini mau mengarah ke kanibal. Apa sih itu kanibal? Jadi dia ada cabut bulu ya, yang disertai dengan emosi. Kalau ini dia lakukan hanya saat di rumah teman-teman, ya, ini tahap awalnya teman-teman ya. Yang tidak kita inginkan kan dia sampai nanti di gantangan pun seperti itu. Karena burung yang sudah kronis nih teman-teman ya, kanibal parah nih ya. Saat burung itu bertarung, biasanya sih burung-burung seperti ini dia responnya bagus. Dia dengar suara kita goda ya, saat dia tarung itu neken. Biasanya seperti itu. Tetapi mungkin di tengah-tengah ini yang parah ya, yang sudah parah, di tengah-tengah itu nanti dia akan berhenti, dia akan gigit ekornya sambil muter-muter tuh teman-teman. Dia akan sibuk dengan ekornya karena dia tidak bisa melampiaskan kemarahan ini tadi atau emosinya ini tadi. Nah, tentu saja kita tidak inginkan itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau burung teman-teman sudah lakukan hal ini di rumah nih ya, ini jelas warning. Kita harus ambil tindakan. Jangan sampai ini lebih parah nantinya. Ya, kalau dia di rumah biasanya nih teman-teman ya, ini kan karena dia disertai dengan emosi ya. Jadi menyakiti dirinya atau cabul ini tadi yang disebabkan karena dia emosi. Di rumah ya, mungkin dia sensitif dengan adanya burung-burung murai batu lain. Mungkin teman-teman punya 3-5 burung di rumah ya. Kok dia ada lakukan itu, jadi dia terprovokasi dengan adanya burung-burung ini. Akhirnya dia emosi terus. Nah, kalaupun tidak ada burung-burung ini teman-teman, apakah teman-teman suka suarakan dia dengan suara-suara burung murai batu tarung atau suara ancaman teman-teman ya? Karena jelas ya, burung yang tarung itu jelas suara yang mengancam. Atau suara-suara burung masteran ya. Bukan suara burung murai batu, tapi burung masteran ini terlalu gacor ya, dan dia keras, yang menyebabkan burung kita itu tadi akhirnya terprovokasi dan dia terus-terusan emosi. Gitu teman-teman ya. Nah, untuk menangani burung seperti ini supaya ini tidak akhirnya parah ya, karena dia kalau parah nih teman-teman, dia akan patahkan ekornya. Kalaupun tidak dipatahkan ekornya saat dia main di lapangan, ini seperti mana kasus waktu gelaran SMM di tiket 5.500.000 ya. Waktu itu ada Casper, jadi ada burung di sampingnya Casper. Itu mainnya tadinya enak ya. Akhirnya yaitu tadi gigit ekor sambil muter-muter di bawah. Gitu ya. Dan burung yang biasanya seperti ini di rumah pun itu udah jelas tuh. Ya, entah itu pemiliknya tahu atau tidak tahu, perhatian atau tidak perhatian, pasti dia sesekali pernah gigit ekornya dan bengkongin ekornya biasanya teman-teman. Ya, dipelurutin gitu loh kalau orang Jawa bilang ya. Gitu. Nah, untuk menangani burung seperti ini, kalau kita hanya sebatas menurunkan settingan, ya jelas memang kita burung ini nanti akan tidak melakukan hal itu ya teman-teman ya. Karena kalau kita turunkan settingan tentu saja birahinya pun akan turun, emosi juga pasti akan turun. Tetapi juga kita harus memikirkan kalau kita sampai memakas settingan ini tadi. Taruhlah sekarang
dipangkas nih, yang tadinya jangkriknya 5 atau 3 atau 10 gitu ya, sampai dia tidak memakan jangkrik ya, dia tidak memakan EF, hanya makan fur. Ya mau gimana teman-teman ya, nanti saat dia dilombakan pasti dia tidak punya tenaga kalau dia hanya memakan fur, hariannya pakan fur, sampai di lombanya pun pakai fur ya, fur yang standar protein tentunya. Kalau fur yang tinggi protein ya jelas tambah parah itu nanti teman-teman ya, cabulnya tambah parah. Nah, kalau kita turunkan ini tadi teman-teman, ya dia nggak dapat tenaga dong ya saat burung itu kita lombakan. Ya. Jadi benar kita turunkan, ya mungkin tadinya 5 jadi 3, oke. Nah, untuk imbangi ini semua, perlunya kita juga ada treatment teman-teman. Seperti mana pengembunan. Pengembunan kita berikan setiap hari. Rutin itu pengembunan. Terus untuk mandi. Burung-burung yang udah ada seperti ini, usahakan mandikan setiap hari. Ya, dimandikan setiap hari. Insya Allah burung ini akan masalah ini tadi teman-teman. Ini jelas terjadi ya. Ini karena psikologisnya yang bermasalah. Jadi karena burung itu tidak bisa melampiaskan ya dan meredam birahinya. Akhirnya apa yang dia lakukan, yaitu menyakiti dirinya. Gigit ekor. Umumnya seperti itu memang. Burung kanibal itu rata-rata awalnya gigit ekor. Ya, kalau gigit-gigit yang lain nanti akan saya bahas di video yang lain lah ya. Ada gigit sayap 1 titik, itu apa penyebabnya, nanti saya akan jabarkan di video yang lain. Atau dia patuk di area perut ya teman-teman ya, itu juga nanti saya akan bahas di video lain. Kita fokus aja di kanibal ini. Rata-rata burung-burung yang kanibal yang saat kita lombakan, kalau udah parah nih teman-teman ya, dia selalu akan menyakiti dirinya. Dia akan pusing ya, entah itu nanti akan gigit di sayapnya dan di ekornya. Umumnya sih di ekor. Dia akan pusing dengan itu. Lihat burung main enak, dia neken, agak lama dikit dia udah mulai panas, ya itu tadi dia gigit. Itu kalau burung udah parah seperti itu ya, kita lepaskan di arena lomba ini teman-teman ya, burung nggak akan kabur, dia akan pusing muter-muter aja di situ dia, gigit ekor sambil muter-muter. Bukan saja ini satu kerugian, tapi juga kan kita kan akan menahan malu teman-teman ya. Ini burung kok dilombakan kok malah seperti itu. Nanti kalau diteruskan ini pasti akan kanibal teman-teman. Jadi kalau burungnya sudah terindikasi seperti itu, sudah dia suka patahkan ekornya atau gigit ekornya atau bengkongkan ekornya, maka teman-teman harus ambil tindakan, yaitu tadi sering mandikan dia ya. Porsi mandi itu yang ditambah, bukan hanya menurunkan EF-nya, tapi teman-teman harus imbangi juga dengan porsi mandinya. Gitu teman-teman ya. Dan untuk pengondisian nih, kalau di rumah teman-teman itu banyak burung murai batu, usahakan burung yang sudah ada kasus seperti ini ungsikan saja. Kalaupun nggak ada murai batu, Mas Anda di rumah saya ini nggak ada burung murai batu lain, hanya burung ini, tetapi saya punya masteran. Ya teman-teman, jauhkan aja lah ya dari suara-suara burung masteran ini yang sifatnya biasanya dia mau seperti itu. Burung masteran ini dia itu gacor ya, dia itu gacor dan dia itu suaranya keras. Ya, akhirnya burung kita tuh terprovokasi. Gitu teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.